Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami Lover. Jadi di episode 6 ini akan diterangkan mengenai upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Tasikmalaya, di mana ada 3 langkah yang diperlukan. Yang pertama, clinical good governance, tata kelola klinis yang baik. Kemudian yang kedua, perbaikan sistem rujukan. Dan yang ketiga, perbaikan sistem pembiayaan. Nah, Mami Lover, mari kita ke Ibu Bidan Nining Ratningsih AMKEM sebagai yang sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan audit maternal perinatal surveillance response ini. Nah, ini ya Bunding, apa yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan AMP tersebut? Untuk persiapan pelaksanaan AMP itu mulai dari kita menginput dulu data yang ada di kasus kematian maternal maupun neonatal. Kemudian kita langsung dinonim by name. Kemudian langsung kita lanjut ke dokter spesialis anak ya, sama dokter spesialis obgyn untuk dia dikaji terlebih dahulu. Nanti sesudah itu kita ada pertemuan dengan tim pengkaji, yaitu tim pengkaji itu berdasarkan dari SK yang sudah dibuat dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu, yaitu terdiri dari dokter spesialis obgyn dan spesialis anak. Kemudian kita lanjut setelah tim pengkaji, kita langsung melaksanakan bedah khusus. Kemudian untuk dijadikan nanti apa permasalahan dan apa untuk direkomendasi selanjutnya. Jadi kalau misalkan di rekomendasi itu ada terlihat mulai dari SDM-nya, apakah dari dari sarana prasarana ya, dari SDM, sarana prasarana dan masyarakat. Jadi kalau misalkan kita ditemukan SDM, berarti kita harus meningkatkan kapasitas untuk SDM. Kalau untuk sarana ya melengkapi sarana prasarana. Kemudian kalau dari masyarakat itu peran dari lintas sektornya gimana gitu. Yang mungkin itu yang nanti kita akan laksanakan. Ya, untuk masyarakat diantaranya apakah program P4K ya Buning ya, Bidan Nining, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, apakah sudah berjalan dengan baik, di mana program P4K itu harus melibatkan lintas sektor. Di antaranya ada yang disebut dengan desa siaga maternal, harus dinotifikasi ibu hamil yang mengalami komplikasi, di mana 15% ibu hamil ya Bu Nining ya, di Kabupaten Tasik ada 32 sasaran ibu hamil. Itu Mas Ruslan dan Mami Lover harus terkawal. Jadi kalau ada yang berisiko itu sebaiknya di depan rumahnya itu diberi tanda merah. Kemudian ada pemasangan stiker P4K ya Bening ya. Ya. Dan stiker P4K itu baru diturunkan ketika si ibu hamil sudah menjadi peserta program Bangga Bencana. Jadi Mami Lover, Mas Ruslan, sekarang juga hadir Uma itu panggilannya Bidan Dila yang sedang kuliah S2 ya. Di mana Bidan Dila ini mengelola MPDN Kabupaten Tasikmalaya dan aplikasi digital Ekohor. Juga ada Bidan Eis yang mengelola Komdat. Neng Eis, laporannya udah belum? Sudah. Dikirimkan ya. Uma sok. Lihat ke kamera. Hai. Assalamualaikum. Ya Mami, mungkin di sini keterkaitan AMPSR yang rutin kita lakukan untuk sebagai bahan nantinya kita dikaji, diambil rekomendasi sebagai upaya kita dalam penurunan AKB. Nah kalau Uma sih nanti hubungannya mungkin sama, karena kalau dulu itu belum usum si COVID, belum usum digitalisasi. Kalau sekarang itu kan ada MPDN ya Mi, maternal perinatal death notification. Jadi setiap kematian, kalau dulu AMP itu pokoknya intinya pelaporan kematian dan semuanya itu pakai manual, tapi sekarang sudah pakai digital, termasuk kegiatan AMP SR pun sudah ada di aplikasi itu. Jadi semuanya sudah terrecord dan langsung ke Kementerian Kesehatan. Tapi tetap
dalam proses ini. No name, no blame, no judgment. ya. Ya, sekarang penggunaan pelaporan Komdat. Apakah Kabupaten Tasik lancar pelaporan Komdatnya bidan eis? Neng mami memanggilnya. Neng bidan Kalau untuk pelaporan Komdat nih, alhamdulillah di Kabupaten Tasikmalaya lancar. Tapi harus menunggu laporan dari puskesmas. Iya. Semuanya harus komplit. Iya. Nah, dari dinas ya, dari kita sebelum tanggal 10 itu laporan tuh harus sudah Iya. masuk. Iya. Jadi tanggal 15 itu laporan ke aplikasi Komdat itu harus sudah masuk. Iya. Dan sudah dilaporkan. Ya, mangga. Mami Lover, semangati ya kita semua kru kesehatan masyarakat, Mami dan teman-teman soulmate ini untuk penurunan AKI AKB Kabupaten Tasikmalaya. Karena penurunan AKI AKB itu merupakan amanat dari SDGs Sustainable Development Goal, bahkan harus 70 per 100.000 kelahiran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mami. See you soon Mami Lover. Mami Lovers, kegiatan ini merupakan upaya kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita untuk ibu dan anak di Kabupaten Tasikmalaya yang sehat dan hidup berkualitas. Semoga sehat semuanya.